Kembali lagi di channel saya, Dimas Yes. Kali ini saya membuat sebuah konten ya yang ya cukup menarik untuk ditonton dan semoga bisa membantu teman-teman sekalian ya. Konten kali ini akan saya beri nama mulung pikiran karena memang saya akan memulung pikiran-pikiran yang basisnya nanti beberapa literatur ya. Bisa buku, entah itu buku yang cetak ya atau e-book, bisa juga artikel jurnal, bisa juga kolom-kolom opini masyarakat di beberapa kanal media online ya, media pemberitaan online. Jadi kita akan ya memulung, mengambil hikmah, mengambil ya, wisdom yang mungkin tersebar luas di berbagai literatur. Jadi itu pengertian dari mulung pikiran ya. Jadi ini mungkin akan jadi konten yang sangat panjang. Jadi mungkin saya akan membuatnya dengan sentuhan seperti gameplay ya. Sehingga nanti ada beberapa seri-seri dan ya mungkin tidak hanya buku-buku tertentu, tidak hanya buku-buku yang serius, tapi juga artikel-artikel, tulisan-tulisan, literatur-literatur yang ringan-ringan. Jadi selamat menikmati konten saya ya, khususnya di mulung pikiran kali ini. Nah, untuk mulung pikiran di sesi pertama, kita akan coba memulung pikiran-pikiran khususnya di teori-teori sosial karena saya mahasiswa sosiologi, dan kita akan mulai dari bukunya Pip Jones yang judulnya Pengantar Teori-Teori Sosial. Mungkin ini kalau diibaratkan sebuah game ya, mungkin ini gameplay yang akan sangat lama karena pertama ini buku pengantar teori dan yang kedua halamannya cukup tebal ya, sampai 200 sekian halaman bahkan lebih. Dan karena pengantar teori maka bagaimana saya menjelaskannya mungkin agak pelan-pelan dan saya nggak mau terlalu cepat-cepat ya, karena kita akan memulung di sini, kita tidak sedang berkejar-kejaran dengan waktu ya. Jadi memulung itu ya santai saja, apalagi yang kita pulung adalah pikiran dan mereka nggak lari kemana-mana gitu. So kita awali dari bukunya Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial. Mungkin nanti kita bisa juga coba ke buku-buku pengantar yang lain atau novel atau tulisan-tulisan yang ringan. Jadi mulung pikiran tidak selalu serius ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebenarnya buku pengantar teori sosial cukup banyak ya. Misalnya kalau di sosiologi itu ada pengantar teori sosiologi klasik yang ditulis oleh George Spitzer misalnya, dan teori sosiologi modern itu juga bisa dirujuk. Tapi banyak teman-teman saya termasuk saya itu menggunakan bukunya Pip Jones ya, yang ditulis tahun 2011 dan diterbitkan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia di tahun 2016, sehingga banyak mahasiswa yang merujuk buku ini untuk belajar teori-teori sosial, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang di prodi sosiologi atau filsafat mungkin akan sangat membantu ya literatur dari Pip Jones ini. Nah, karena ada banyak teori yang mungkin dipelajari, jadi kita akan pelan-pelan akan mungkin berseri-seri untuk khusus untuk Pip Jones ya, tapi tentu konten-konten berikutnya tidak hanya Pip Jones, tapi penulis-penulis lain juga kita akan cari pikiran-pikirannya, kita akan mulung pikiran-pikiran mereka. Nah, kita awali dari pengantarnya dulu di bab 1, yaitu pengantar teori-teori sosial. Tentu kita di sini akan ketemu banyak tokoh teori atau pemikir teori sosial ya, dan ada 3 besar yang dibahas secara khusus di bukunya Pip Jones ini dan agak panjang. Tentu teman-teman sosiologi sudah sangat akrab dengan tokoh ini. Ada Karl Marx, ada Emil Durkheim, dan ada Max Weber. Tentu kita akan ketemu juga orang-orang itu, tapi untuk mengawali dan memulai perjalanan kita untuk memulung pikiran, kita akan mulai dari pengantarnya dulu untuk memudahkan kita masuk ke tokoh-tokoh selanjutnya. Oke, di pengantar kita bisa lihat bahwa makhluk
atau manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial dan hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu berkaitan dengan orang lain, suka tidak suka gitu. Sehingga di awal kemunculan teori sosial ini sebenarnya dia merespon bagaimana nanti ada beberapa teori, makanya di subtitlenya itu kita akan mengenal dua suasana atau dua nuansa teori yang diberi nama teori individualistik dan teori naturalistik. Nah, dalam kehidupan manusia itu ya pada dasarnya kita tidak bisa melepaskan eksistensi orang lain di kehidupan kita ya. Kita akan selalu bertemu dengan orang lain, kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain, suka tidak suka. So, seberapa introvertnya manusia, seberapa tidak sukanya manusia dengan keramaian, dengan orang lain, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan kesosialannya. Mereka tidak akan pernah bisa melepaskan fitrahnya sebagai makhluk sosial. Suka tidak suka. Jadi hampir semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan pasti melibatkan orang lain gitu loh. Bahkan aktivitas-aktivitas privat seperti hubungan seksual atau curhat atau sekedar transaksi itu bahkan juga selalu melibatkan orang lain, minimal satu orang. So semua kegiatan yang kita lakukan itu aja selalu melibatkan orang lain dan kita tidak bisa melepaskan itu gitu. So kita perlu pahami ya bahwa kadang orang juga mengklaim dirinya sebagai introvert dan kemudian berusaha melepaskan dirinya dengan orang lain. Saya kira itu justru menyiksa dirinya sendiri ya, karena hampir tidak mungkin kita bisa melepaskan orang lain. Dan itu dikaji oleh beberapa psikolog atau sosiolog yang mengenai eksistensi manusia. Dan nanti mungkin kita ketemu orang-orang itu yang membahas spesifik. Sebenarnya manusia bisa nggak sih hidup tanpa manusia yang lain? Jadi seberapa canggihnya kita, seberapa terampilnya kita bisa nggak sih hidup tanpa orang lain? Nah itu mungkin kita akan bertemu jawaban-jawabannya ketika kita ketemu tokoh-tokoh lain ya. Oke. Sebelum kajian-kajian sosial menjadi perhatian, bahkan setelahnya, terdapat dua pendekatan non-sosial mengenai perilaku manusia yang bertahan lama, yaitu eksplanasi atau penjelasan tentang teori-teori naturalistik dan teori-teori individualistik. Nah, teori-teori ini pada dasarnya itu memusatkan pada kualitas alamiah, kualitas psikologis misalnya yang terkandung dalam individu. Nanti akan dijelaskan lebih detail ketika kita sudah masuk penjelasan di dua nuansa teori-teori ini. Nah, misalnya teori-teori naturalistik itu berasumsi bahwa semua perilaku manusia termasuk interaksi sosial, termasuk interaksi kita dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan teman kita, dengan pacar kita, itu pada dasarnya ya semacam disposisi yang diwariskan gitu. Jadi sama halnya ketika binatang itu diprogram oleh alam gitu. Biasanya teman-teman di psikologi, di behaviorisme misalnya itu ada asumsi tentang stimulus dan respon gitu kan. Biasanya di teori-teori tentang belajar dan pembelajaran atau hakikat manusia misalnya, so interaksi sosial itu kadang dianggap sebagai semacam stimulus respon saja. Stimulus respon itu ilustrasinya misalnya ketika kita menyentuh daun putri malu, itu kan daun tersebut secara otomatis akan mengincup gitu ya. Jadi dia bergerak sendiri gitu. Nah, interaksi dan apapun aktivitas manusia itu diasumsikan oleh teori-teori naturalistik seperti itu. Salah satunya behaviorisme di psikologi misalnya. Bukan berarti behaviorisme itu salah ya, tapi hidup manusia tidak sekedar penjelasan yang behavioristik, tidak sekedar penjelasan stimulus respon gitu. So ketika kita misalnya kenapa kita ngobrol dengan teman kita itu tidak serta-merta teman kita memberikan stimulus dan kita meresponnya gitu. Kenapa kita marah, kenapa kita jatuh cinta, itu kadang tidak perlu stimulus bahkan responnya itu tidak selalu sesuai dengan stimulus gitu loh. Misalnya di teori-teori pembelajaran kan asumsinya ketika pendidik akan
merubah perilaku peserta didiknya. Asumsinya kan ketika stimulusnya baik maka responnya akan baik. Tapi pada kenyataannya di titik-titik tertentu ketika stimulusnya baik justru outputnya kadang juga buruk karena ada variabel di luar relasi antara pendidik dan peserta didik gitu loh. Misalnya ada variabel teman sebaya, ada variabel orang tua, ada variabel lingkungan tetangganya misalnya, atau variabel media sosialnya, apa yang dia baca, apa yang dia tonton. Itu kan variabel-variabel yang kadang juga memengaruhi bagaimana pendidik berusaha mendidik peserta didiknya gitu loh. So asumsi stimulus respon itu tidak selamanya benar. Dia bisa benar di satu titik dan bisa tidak benar di titik yang lain. Dia bisa operatif di satu titik dan tidak bisa operatif di titik yang lain. Nah, itu sebenarnya prinsip dasar ketika kita berusaha belajar teori ya. Karena teori-teori seakan-akan semuanya benar, pada dasarnya dia tentatif gitu, dan dia relatif juga. Dia bisa operatif hari ini dan tidak bisa operatif di hari yang lain gitu. So kita sebenarnya tidak perlu pusing-pusing untuk belajar teori karena kita hanya perlu memahami prinsip dasarnya seperti itu. Nah, selain stimulus respon, misalnya teori naturalistik dari Freud ya, misalnya Sigmund Freud soal insting, gitu, instinktif bahwa manusia itu sebenarnya punya dua insting, thanatos dan eros gitu kan. Apakah insting hanya dibagi menjadi dua, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kan. Apakah kehidupan manusia itu selalu mengikuti instingnya seperti hewan? Ini kan asumsi teori naturalistik ya, asumsi seperti binatang yang diprogram oleh alam. Binatang itu kan hidup melalui instingnya gitu. Ketika mereka lapar maka mereka akan berburu, ketika mereka punya hasrat seksual maka mereka langsung berhubungan seksual tanpa memperhatikan lingkungannya gitu kan. Itu insting binatang gitu kan. Pertanyaannya kan apakah insting-insting atau dinamika instingtif itu sama halnya atau sama operatifnya di kehidupan manusia. Nah, itu yang perlu diperhatikan secara kritis juga, bahwa di titik-titik tertentu kita juga punya insting seperti insting atau hasrat akan rasa lapar, hasrat seksual. Tapi kan manusia tidak seperti binatang yang ketika lapar apakah dia langsung mencari makan gitu kan. Kan kadang juga ada pertimbangan-pertimbangan seperti economic capital atau pertimbangan siapa dulu yang harus makan, apakah harus saya dulu ataukah orang tua saya dulu misalnya. Dan apakah soal hubungan seksual juga misalnya, kan manusia juga punya ruang-ruang privat yang memang itu ruang-ruang untuk berhubungan seksual. Beda dengan binatang yang memang mereka tidak memperhatikan lingkungannya karena memang program alam atau situasi alam ya memang begitu, dan situasi kehidupan manusia berbeda dengan situasi alam dalam perspektifnya binatang dan tumbuhan misalnya. So teori naturalistik atau teori-teori yang berbasis insting seperti yang didalilkan oleh Freud itu juga dia bisa operatif tapi juga tidak bisa operatif. Jatuh cinta juga bisa dikategorikan sebagai insting misalnya, tapi apakah variabelnya hanya soal hasrat, insting, apalagi Freud kadang mereduksinya sebagai hasrat seksual gitu kan, insting seksual gitu kan. Ada nggak variabel-variabel di luar itu yang mempengaruhi orang kenapa mereka jatuh cinta misalnya? Tidak hanya soal insting, tidak hanya soal hasrat, tapi juga ada misalnya kalau Steinberg bilang di situ ada komitmen, di situ ada juga intimasi gitu kan, atau banyak seperti Fromm, seperti Rumi, seperti Gibran yang mencoba menggali variabel-variabel lain dalam fenomena jatuh cinta. Itu juga menjadi fokus perhatian ya, bagaimana teori naturalistik juga tidak serta-merta bisa menjawab fenomena jatuh cinta, apalagi soal fenomena-fenomena sosial lain seperti kerusuhan, seperti korupsi, seperti pelecehan seksual. Apakah itu semua berasal dari insting? Nah, itu yang perlu kita pahami sebenarnya. So, stimulus respon dan insting adalah dua jenis teori dari rumpun teori naturalistik ya. Nah, berikutnya teori individualistik itu asumsinya ya pada dasarnya semua individu itu berbeda. Semua perilaku manusia itu ya didasari oleh kualitas psikologi yang khusus. Sehingga dalil bahwa manusia itu berbeda, oke, kita amini itu, tapi apakah segala macam tindakan sosial itu selalu didasari oleh
kualitas psikologis, karena ketika satu fenomena sudah masuk ruang intersubjektif, ruang sosial, kadang di situ lahir sebuah konsensus, kesepakatan tentang nilai gitu. Kadang kepentingan-kepentingan personal juga ditinggalkan gitu. Kualitas-kualitas psikologis, bawaan-bawaan psikologis juga kadang ditanggalkan gitu. Demi misalnya soal solidaritas, demi misalnya soal kesepakatan, kebersatuan. Nah, ini kan fenomena yang tidak bisa di-cover oleh teori individualistik gitu loh. Dan kadang teori individualistik juga digunakan dalih untuk ketidakmampuan seseorang menjawab persoalan ya. Saya kembali ke individunya. Nah, kadang individu itu tidak serta-merta otonom gitu kan. Di teori-teori berikutnya kita akan belajar tentang bahwa individu itu juga produk dari masyarakat. So individu tidak otonom sebagai individu itu sendiri, tapi dia juga produk dari interaksi sosial. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke teori naturalistik. Nah, teori-teori naturalistik tadi yang sudah saya jelaskan variannya seperti behaviorisme dan psikoanalisanya Freud tentang insting ya. Nah, anggapan-anggapan tentang kealamiahan kehidupan manusia itu misalnya ada sebuah ilustrasi yang diberikan oleh Pip Jones di bukunya, bahwa pertama misalnya laki-laki dan perempuan saling jatuh cinta, kemudian mereka menikah dan memiliki anak, lalu fase berikutnya mereka akan hidup dalam keluarga inti dengan suami yang pergi bekerja dan istri memelihara atau mengasuh anak ya di rumah. Fase berikutnya anak-anaknya akan beranjak dewasa, mereka tetap tinggal bersama orang tuanya setidaknya sampai remaja. Kemudian masuk fase berikutnya mereka dewasa, kemudian ingin berumah tangga, menemukan jalan hidupnya sendiri, berpisah dengan orang tuanya, lalu mereka menemukan pasangan dan membangun keluarga sendiri, dan kemudian seperti siklus masuk ke fase pertama lagi gitu. Nah, ini kan asumsi-asumsi bahwa perilaku-perilaku tersebut seakan-akan sangat alamiah gitu. Seakan-akan bahwa benar-benar laki-laki itu ya mencari nafkah, misalnya benar-benar bahwa perempuan itu tugasnya hanya mengasuh anak, hanya mengurus rumah tangga gitu kan. Pertanyaannya kan apakah benar-benar itu yang disebut sebagai alamiah gitu loh. Sehingga konsekuensinya adalah pola praktik alamiah semacam itu menyebabkan praktik yang berlawanan dianggap tidak alamiah. Jadi ketika suami tidak mencari nafkah maka dianggap tidak alamiah gitu kan. Ketika istri justru yang mencari nafkah atau tidak mengasuh anak di rumah atau tidak mengurus keperluan rumah tangga, maka dia dikategorikan sebagai manusia yang tidak alamiah. Nah, ini kan juga menjadi perhatian ya. Nah, kemudian kan muncul semacam pertanyaan dari asumsi-asumsi ilustrasi di atas gitu, bahwa jatuh cinta, apakah yang dinamakan menikah itu selalu diawali dengan jatuh cinta? Kadang menikah diawali oleh keterpaksaan, kadang menikah diawali oleh utang piutang dan macam-macam yang justru tidak diawali oleh jatuh cinta gitu kan. Dan kemudian apakah anak itu akan selalu bersama orang tuanya setidaknya sampai mereka remaja? Kadang juga ada anak-anak di bawah umur yang kemudian dipekerjakan karena tuntutan ekonomi misalnya. So teori naturalistik kan tidak bisa mengcover itu, atau apa yang didalilkan teori naturalistik tentang kealamiahan manusia ternyata di titik-titik tertentu kontradiktif gitu, tidak sesuai dengan realitasnya. Nah, jika perilaku manusia adalah produk disposisi yang melekat atau terkandung secara alamiah pada manusia, gitu, lalu mengapa ada penyimpangan yang cukup besar jumlahnya itu? Kalau misalnya kita sudah di-create atau ditakdirkan secara alamiah untuk melakukan beberapa aktivitas seperti laki-laki harus mencari nafkah dan perempuan harus mengasuh rumah tangga, mengasuh anak di rumah, dan dia tidak punya akses menuju ruang publik, apalagi akses menuju posisi-posisi dan peran-peran sosial strategis gitu kan. Pertanyaannya kan kenapa justru hal yang sebaliknya jauh lebih besar presentasenya. Misalnya, kenapa justru ada presiden perempuan di Indonesia? Kenapa justru ada bupati perempuan di Kabupaten Brebes? Itu kan kemudian menjadi pertanyaan, apakah mereka justru melanggar kealamiahan mereka gitu kan?
kalau kemudian kealamiahan manusia itu dilanggar, loh kok tidak terjadi semacam konflik, chaos dan seterusnya gitu kan. Padahal kan mereka tidak menjalankan kehidupannya secara alamiah. Termasuk dengan anak-anak di bawah umur yang kemudian menjadi pekerja atau bekerja di sektor apapun misalnya, entah menjadi buruh, entah menjadi kondektur, entah berjualan. Mereka kan menentang kealamiahan seorang remaja yang seharusnya mereka di rumah gitu kan, masih bersama orang tua misalnya. Nah, pertanyaannya kan kenapa justru hal-hal penyimpangan terhadap kealamiahan tersebut justru besar atau ada gitu. Seharusnya kan tidak ada. Nah, ini tidak bisa dijawab oleh teori naturalistik gitu. Mungkin teori naturalistik menjawab bahwa ya mereka menyimpang terhadap kodrat alamiahnya, tapi kan kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah kodratnya kemudian bergeser indikatornya gitu. Nah, itu kemudian nanti dijelaskan misalnya di Michel Foucault, misalnya di Peter Berger, misalnya di Pierre Bourdieu atau Emile Durkheim yang paling sederhana. Nanti kita belajar tentang standaritas nilai, indikator nilai yang mempengaruhi tingkah laku manusia itu sendiri ya. Tentu dalam kerangka perspektif teori sosial, gitu. Mungkin perspektif psikologi atau filsafat nanti agak berbeda. So kalau saya nanti akan lebih, kalau kita membahas tentang bukunya Pip Jones, maka kita lebih sering menitik beratkannya pada perspektif teori sosial. Nah, yang kedua, mengapa terdapat banyak variasi dari konsep praktik keluarga normal pada berbagai masyarakat yang lain gitu. Nah, kalau keluarga yang normal dan alamiah itu seperti apa yang diilustrasikan oleh Pip Jones di slide sebelumnya, di fase-fase seperti itu gitu kan. Kenapa justru ada varian yang lain gitu. Kenapa ada varian di luar itu? Tadi soal anak yang harus bekerja ketika mereka masih remaja, seorang perempuan yang justru jadi presiden, seorang perempuan yang justru jadi ketua DPR gitu kan. Itu kan ada pola-pola varian keluarga yang berbeda. Peran-peran person yang beda di situ gitu loh. Nah, dua pertanyaan ini yang sebenarnya bisa kita gugat terhadap teori-teori naturalistik dan tidak bisa dijawab oleh teori naturalistik. Nah, kemudian ada ilustrasi lain dari Philip Arias ya dalam karyanya yang berjudul Centuries of Childhood. Di situ aja gambarnya Philip Arias. Keluarga menurut Arias itu bukanlah satuan sosial yang bersifat pribadi ya atau atomistik atau tunggal gitu. Yang sifatnya juga terisolasi. Sehingga tadi kan bahwa indikatoritas keluarga itu adalah ayah mencari nafkah, ibu mengasuh anak, dan remaja harus tinggal bersama orang tuanya sampai setidaknya mereka dewasa dan memperoleh pekerjaan. Gitu kan, itu semacam isolasi dari konsep yang disebut sebagai keluarga atau konsep dari personnya sendiri, personalnya ayah, ibu, kakak, adik, dan seterusnya. Jadi keluarga itu bukan satuan sosial yang pribadi dan terisolasi, terputus secara sosial dan terpisah secara fisik dari dunia luas. Jadi menurut Arius, keluarga itu tidak seisolatif itu. Keluarga tidak sesempit itu. Keluarga lebih luas daripada itu. Nah, keluarga itu terikat dalam komunitas dengan orang-orang yang hidup dalam ruang publik dan bukan ruang privat. Kita bisa tarik semacam premis di sini bahwa menurut Arias, keluarga itu juga punya relasi dengan ruang-ruang publik, dengan masyarakatnya gitu. Misalnya soal standaritas baik dan tidak baik gitu kan, sopan dan tidak sopan, itu kan tidak serta-merta lahir dari produksi nilainya keluarga itu sendiri. Karena keluarga juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Jadi misalnya kenapa orang Jawa itu harus berpenampilan sopan gitu kan, atau dia harus lemah lembut, itu kan tidak lahir dari keluarga orang Jawa itu, tapi keluarga orang Jawa itu dipengaruhi oleh satu culture dari masyarakat Jawa itu sendiri gitu kan. Kemudian kenapa perempuan harus kemayu, lemah lembut, tidak boleh tomboy dan seterusnya, itu kan juga tidak lahir dari produksi nilainya keluarga itu sendiri, tapi juga hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang paling sederhana memang intervensi budaya lokal ya terhadap
pola perilaku keluarga itu juga menjadi faktor penentu sebenarnya. Jadi kenapa kita melakukan A dan B, kenapa kita tidak melakukan C dan D, itu sebenarnya tidak serta-merta soal insting kita tadi, soal di naturalistik ya. Tidak serta-merta soal stimulus respon juga, tapi bagaimana interaksi kita dengan lingkungan kita, karena lingkungan juga memengaruhi kita gitu. So sebenarnya pergaulan interaksi kita terhadap masyarakat, jadi dengan siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita bergaul itu juga bisa memengaruhi bagaimana tindak tanduk, sikap dan perilaku kita gitu loh. Kalau orang tua sering bilang kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk maka kita bisa ketularan buruknya, itu sebenarnya juga diamini oleh Aries mungkin, diamini oleh beberapa teori sosial gitu, bahwa manusia itu ya hasil dari dialektika antara dirinya dengan lingkungannya juga gitu. Jadi apalagi misalnya sekarang kita tinggal atau hidup di ruang-ruang digital misalnya. Tidak hanya soal dengan siapa kita bergaul, tapi apa yang kita tonton juga bisa memengaruhi perilaku sikap kita gitu. Misalnya kita nonton YouTuber siapa gitu dan kemudian secara tidak sadar kita mengikuti gaya bicaranya, style berpakaiannya, itu kan tidak lahir dari insting tapi lahir dari dialektika atau interaksi kita dengan channel apa yang kita tonton di YouTube misalnya. Bahkan ternyata variabelnya sudah berkembang ya, tidak lagi soal dengan siapa kita bergaul, di tempat mana kita berinteraksi, tapi apa yang kita tonton juga bisa memengaruhi pada dasarnya gitu kan. Atau beberapa kasus misalnya soal pemerkosaan misalnya, kadang oknum-oknum tertentu justru dipengaruhi oleh video-video porno yang mereka tonton. Itu kan menjadi satu jawaban bahwa apa yang dia tonton juga bisa memengaruhi atau menjadi motif kalau di Weber ya, menjadi motif tindakannya terhadap lingkungannya, tindakan sosialnya. So itu yang didalilkan oleh Aries ya. Kapan-kapan kita bisa kaji khusus tentang Philip Aries. Nah, perkawinan merupakan alat untuk membangun aliansi, jadi tidak sekadar hasil dari cinta. Perkawinan, pernikahan itu sebenarnya kata Aries bukan sekedar manifestasi atau output dari kisah cinta atau jatuh cinta gitu. Tapi lebih dari itu, dia adalah upaya untuk membangun sebuah aliansi sosial gitu kan. Ketahanan sosial misalnya. Jadi kenapa kita menikah dengan pasangan kita itu kan sebenarnya menyatukan dua keluarga. Sehingga pertimbangan ketika seseorang menikah itu sebenarnya tidak sebatas person to person ya. Jadi tidak hanya sekedar kita dengan orang yang kita cintai, tapi juga kita perlu memperhatikan variabel di luar itu, yaitu keluarga itu sendiri. Bahkan sebenarnya kalau yang kita nikahi dari culture yang berbeda, itu kita sebenarnya menyatukan dua budaya gitu. Akan terjadi akulturasi dan melahirkan budaya baru misalnya gitu kan. Bagaimana kita mengintegrasikan dua budaya yang berbeda. Misalnya ketika orang Jawa menikah dengan orang Sunda, itu tidak serta-merta soal fenomena jatuh cinta yang manifestasinya adalah pernikahan, tapi aliansi antara orang Jawa dan orang Sunda, meskipun hanya himpunan kelompok yang kecil ya, tapi kan di situ juga ada muatan-muatan budayanya, sehingga variabel-variabel itu perlu diperhatikan juga gitu loh, sehingga tidak terjadi soal KDRT, miskomunikasi dalam keluarga, karena kita tidak memahami bahwa yang kita satukan dalam ikatan pernikahan itu tidak hanya aku dan kamu, tapi juga keluarga kamu dan keluargaku, juga budayamu dan budayaku. Nah, itu poin-poin yang dikemukakan Aries tentang perkawinan sebagai alat aliansi gitu loh. Relasi networking juga nanti kalau di Borju jadi modal sosial yang memengaruhi modal ekonomi juga. Itu nanti kita secara spesifik bagaimana sih networking atau relasi-relasi sosial itu bisa dikonversi menjadi misalnya economic capital atau symbolic capital gitu. Itu nanti kalau kita sudah ketemu tokoh-tokoh berikutnya, karena kita masih pengantar, so kita awali dengan asumsi-asumsi dasar. Nah, menjelaskan realitas semata-mata sebagai impuls atau stimulus alamiah akan menafikan realitas yang lain, yaitu bahwa perilaku manusia bervariasi sesuai dengan latar sosial di mana manusia menemukan dirinya sendiri.
Jadi kalau kita berasumsi bahwa manusia itu adalah produk dari stimulus atau impuls-impuls personal atau sekadar insting, itu sebenarnya kita menafikan atau mengesampingkan variabel di luar itu ya, seperti variabel tetangga, variabel teman sebaya, variabel apa lembaga pendidikan, tempat kerja, tempat nongkrong, coffee shop, atau bahkan yang paling sering kita lakukan setiap hari adalah apa yang kita tonton. Karena variabel-variabel itu pada dasarnya juga bisa mengkonstruksikan diri kita. Jadi seorang Dimas itu seperti apa? Dia tidak lahir dari Dimas itu sendiri, tapi Dimas adalah sosok apa? Semacam kompilasi dari pengalaman-pengalaman yang Dimas hadapi gitu. Jadi seperti bermain sebuah puzzle. Manusia itu disusun dari puzzle-puzzle yang misterius gitu. Jadi puzzle ini kemudian kita menemukan puzzle yang lain, puzzle yang kita temukan hasil relasi kita dengan teman sekolah, puzzle yang kita temukan dari tempat kerja, puzzle yang kita temukan dari coffee shop, puzzle yang kita temukan dari apa yang kita tonton, dan puzzle yang kita temukan ketika kita berjumpa dengan orang yang kita cintai misalnya. Itu kan ribuan atau bahkan tak terhingga puzzle-puzzle itu yang kemudian ketika disatukan itu jadilah diri kita. Gitu. Nanti pertanyaan berikutnya kan, apakah puzzle itu bersifat absolut? Artinya ketika puzzle itu sudah disatukan, apakah dia akan menampilkan gambar yang itu terus? Pada dasarnya juga tidak. Nah, kita bisa temukan itu ketika misalnya bicara Foucault, bicara teori-teori yang lain tentang pembentukan kepribadian, misalnya bahwa manusia itu dinamis, tidak statis, sehingga gambar yang dihasilkan oleh puzzle-puzzle tadi itu juga bisa berubah seiring dengan temuan puzzle yang lain gitu loh. So begitu, realitas itu banyak ya, tidak soal insting, stimulus, respon, impuls, naluri alamiah, tapi juga ada variabel-variabel lain. Nah, variabel-variabel itulah yang berusaha ditemukan atau dicari oleh para teoretikus sosial. Begitu, teman-teman. So, perilaku manusia itu bervariasi sesuai dengan latar sosialnya. Makanya saya kadang berpikir konsepsi seseorang tentang cinta itu juga tidak lahir dari dirinya sendiri. Gitu. Ketika seseorang mencintai, ketika seseorang bicara cinta, ketika seseorang mewujudkan cintanya, memanifestasikan cintanya, itu sebenarnya kalau kita pakai pendekatan sosial, itu tidak lahir dari dirinya sendiri, tapi juga lahir dari dialektikanya dia dengan lingkungannya. Jadi kenapa pacaran itu harus ketemuan, kenapa pacaran itu harus nonton ke bioskop, kenapa suami istri itu harus pergi jalan-jalan bareng, shopping bareng misalnya. Itu sebenarnya nggak lahir bahwa ya memang alamiahnya suami istri itu harus shopping bareng. Ya memang alamiahnya pacaran itu harus ke bioskop bareng misalnya. Kalau yang nggak ke bioskop dianggap tidak alamiah misalnya gitu kan. Itu tidak bisa dijelaskan sesederhana itu ya, sesempit itu, tapi kita bisa berasumsi bahwa konsepsi tentang bahwa pacaran itu harus ke bioskop ya, atau konsepsi Dimas Wira bahwa pacaran itu harus ke bioskop itu sebenarnya lahir dari pengamatan Dimas terhadap lingkungannya, bahwa lingkungannya itu mengartikulasikan pacaran itu harus ke bioskop gitu loh. Jadi konsep tentang apapun ya, nggak cuma cinta sebenarnya, tentang kebaikan, tentang kasih sayang, tentang efisiensi, tentang kekuatan, itu juga bisa lahir dari bagaimana kita melihat lingkungan, bagaimana kita melakukan semacam observasi yang tidak disadari terhadap lingkungan gitu. Itu sih. Jadi kalau hal yang paling privat seperti cinta saja sebenarnya tidak serta-merta berasal dari insting atau impuls intern, tapi juga produk dari interaksi sosial, produk dari dialektika terhadap lingkungannya, maka fenomena-fenomena lain, apalagi fenomena sosial ya, seperti kerusuhan misalnya, seperti pelecehan seksual, seperti kemiskinan, itu juga bisa dipahami dalam perspektif yang sama. Oke, itu tentang teori-teori naturalistik yang berusaha digugat oleh teori sosial.
Nah, berikutnya teori individualistik. Nah, teori individualistik ini asumsi dasarnya itu perilaku manusia adalah perubahan psikologis individu. Jadi perilaku tindakan manusia yaitu adalah hasil dari kondisi psikologisnya saja. Itu asumsi dasar teori individualistik. Sehingga apa yang kita lakukan kalau dalam teori individualistik itu sebenarnya ya tanggung jawab kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu ya serta-merta apa ya semacam produk dari apa yang kita produksi di dalam diri gitu. Gak ada hubungannya dengan orang lain, gak ada hubungannya dengan lingkungan. Serta merta mutlak itu hasil dari apa yang kita produksi di dalam diri. Itu asumsi dasar perilaku manusia dalam perspektifnya teori individualistik. Nah, misalnya di situ ada beberapa ilustrasi ya. Misalnya berhasil tidaknya pendidikan semata-mata cerminan dari kecerdasan anak. Anak yang cerdas akan sukses, yang tidak cerdas akan gagal. Kecerdasan ditentukan oleh latar belakang ekonomi anak. Jadi kenapa keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan formal ya pada dasarnya itu serta-merta soal cerdas atau tidak cerdasnya anak gitu loh kalau kita pakai perspektif individualistik ya. Padahal kan kecerdasan anak itu bisa saja ditunjang oleh fasilitas keluarganya, fasilitas belajarnya, kondisi keluarganya, kondisi lingkungannya, apakah kondusif untuk menggali potensi minat bakat anak gitu kan. Kalau kemudian memang dia punya semacam anugerah kecerdasan yang luar biasa tapi lingkungannya tidak kondusif untuk bisa menggali potensi itu kan sama saja bohong gitu. Bahkan teman-teman yang mungkin tidak berbakat di bidang-bidang tertentu tapi punya fasilitas yang cukup memenuhi, punya suasana yang kondusif justru bisa jauh lebih berkembang. Nah, itu nanti kita bisa temukan di penjelasan-penjelasan berikutnya. So, menjelaskan keberhasilan anak dalam proses belajar semata-mata hanya soal kecerdasan bawaan itu tidak adil gitu. Karena ada variabel di luar itu. Gitu. Nah, ilustrasi yang kedua begini, penjahat dianggap sebagai orang yang berkepribadian menyimpang, kurang memiliki perasaan salah dan benar. Di penjahat selalu diasumsikan dia adalah orang yang moralnya buruk, orang yang tidak tahu baik buruk, orang yang tidak tahu pahala dan dosa, tidak punya agama. Itu kan asumsi dasar seorang penjahat, pencuri, pemerkosa dan macam-macam misalnya. Padahal penjahat, pencuri, ya, pembegal bisa saja dia lahir oleh himpitan ekonomi. Dia bisa lahir dari ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan pengendalian sosial. Jadi tidak serta-merta soal dia itu ditakdirkan jahat atau baik sih gitu kan. Dia itu alaminya jahat atau baik sih itu tidak sesederhana itu ya, tapi jauh lebih kompleks daripada itu. Nah, oke, ilustrasi berikutnya adalah penganggur dianggap sebagai pemalas, malu mencari pekerjaan, lemah semangat dan tidak tekun bekerja gitu kan. Itu asumsi dasar atau anggapan mendasar ya atau semacam ya prejudice gitu lah ketika kita dengar kata pengangguran gitu kan. Seolah-olah kan mereka ini benar-benar nggak niat nyari kerja, mereka ini pada dasarnya malu gitu kan. Atau ini nggak punya semangat gitu kan. Kadang juga pengangguran itu atau fenomena pengangguran ya tidak bisa dijelaskan sesederhana itu ya bahwa ada beberapa penganggur yang punya karakteristik semacam itu yang biasa disebut MLI sebagai deadwood gitu kan, kayu mati gitu kan, mereka nggak punya semangat gitu kan. Tapi kan tidak sekedar itu, karena pengangguran itu juga lahir dari ketidakmampuan negara dalam menyiapkan lapangan pekerjaan misalnya, atau bahkan lebih makro sedikit ya sebenarnya ini soal kapitalisme yang sedang melakukan efisiensi dan efektivitas ya. Karena kalau terlalu banyak pekerja maka biaya produksi bisa jauh lebih meningkat misalnya, lebih baik kita menggantinya dengan robot misalnya
sehingga lahir PHK, pengangguran gitu kan. Itu kan nanti kita bisa temui asumsi-asumsi itu, teori-teori itu ya dalam perspektif beberapa tokoh. Misalnya kalau yang concern dalam bidang ekonomi atau sosial ekonomi, industri, misalnya kita bisa rujuk Marxisme dan neo-Marxisme. Jadi turunan-turunan teorinya Marx biasanya lebih spesifik bicara tentang kapitalisme dan fenomena buruh. Nah, berikutnya di ilustrasi yang keempat, misalnya fenomena bunuh diri itu dilihat sebagai tindakan orang yang tidak stabil, suatu tindakan orang yang terganggu keseimbangan pikirannya. Sehingga kalau kita melihat fenomena bunuh diri itu selalu dasarnya adalah bahwa moral mereka itu kacau, gitu kan. Mereka jauh dari agama. Mereka mengalami gangguan jiwa misalnya. Padahal kan sebenarnya bunuh diri itu tidak sebatas itu gitu. Nanti soal bunuh diri dikupas tuntas oleh Durkheim ya, lewat suicide teorinya, bahwa ada 4 jenis bunuh diri yang dikategorikan oleh Durkheim, dan kata kuncinya adalah integrasi dan relasi. Jadi dua keyword itu yang memengaruhi seseorang melakukan bunuh diri gitu kan. Nah, kalau kita misalnya ambil satu contoh kasus kenapa ada bom bunuh diri gitu kan. Padahal kalau asumsi dasarnya mereka sakit jiwa, kadang mereka juga pakai pakaian yang rapi gitu kan. Agamanya kurang, tapi kadang mereka lahir dari golongan Islam yang kuat ya, bahkan konservatif misalnya, bahkan sangat kental gitu kan. Atau kalau asumsi dasarnya soal sakit jiwa misalnya atau agama yang kurang, tentara-tentara yang harus mengorbankan jiwa raganya demi bangsa dan negara kan untuk bisa masuk satuan militer kan paling tidak mereka punya kondisi psikologis yang prima gitu kan. Mentalnya kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada civil society misalnya. Sehingga kenapa mereka memilih untuk bertahan dan tidak menyelamatkan diri dan lebih memilih meninggal bersama teman-temannya ketika berperang, asumsi bahwa ada kondisi psikologis yang terganggu atau lemahnya iman gitu kan tidak bisa mengcover fenomena itu. Dan banyak lagi fenomena kasus bunuh diri yang sebenarnya itu bukan serta-merta tanggung jawab individu ya, tapi juga tanggung jawab sosial lingkungan masyarakat tetangganya juga, teman sebayanya. Sehingga bunuh diri itu tidak serta-merta bisa kita salahkan orang yang melakukannya. Jadi atau menjawab atau memberi solusi terhadap kasus fenomena bunuh diri itu tidak serta-merta kembali ke individunya, itu nggak sesederhana itu, tidak bisa selalu seperti itu. Atau ketika seseorang terindikasi untuk bunuh diri, maka mending kamu ke psikiater, mending kamu ke psikolog, mending kamu rajin ibadah misalnya. Itu tidak bisa serta-merta seperti itu, karena jangan-jangan tekanan terhadap diri seseorang yang berujung pada tindakan bunuh diri itu sebagai bentuk akibat dari ketidakpedulian lingkungannya terhadap dirinya, ketidakpedulian teman sebayanya, ketidakpedulian tetangganya terhadap dirinya, ketidakpedulian kita terhadap orang-orang yang mungkin punya kondisi psikologis yang rentan ya, gitu kan, atau ketidakpedulian kita terhadap orang-orang yang mungkin lemah ekonomi dan seterusnya, kemudian kita tidak mau membantu dan mereka memilih untuk bunuh diri gitu kan. So bunuh diri itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai manusia person to person, tapi juga tanggung jawab masyarakat lingkungan kita. Sehingga pada dasarnya kita perlu menjaga orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga orang-orang di sekitar kita. Minimal itu sebenarnya ya relasi dan integrasi. Nanti kupas tuntas di Durkheim ya, apa yang dimaksud relasi dan integrasi. Gitu. Jadi interaksi, ngobrol, nongkrong, ngopi gitu kan, itu sebenarnya bentuk-bentuk dari bagaimana kita peduli dengan tetangga atau teman-teman kita, ngasih makanan ke tetangga kita gitu kan, dan seterusnya itu sebenarnya
eh, bentuk-bentuk tindakan yang bisa membantu atau mencegah terjadinya bunuh diri yang paling sederhana. Oke, itu beberapa ilustrasi yang diasumsikan oleh teori individualistik ya. Nah, berikutnya paradoksnya kita cari atau kita bedah paradoks di balik asumsi-asumsi dasar itu. Sebenarnya beberapa paradoksnya sudah saya sampaikan ya tadi ya ketika mengulas beberapa 4 ilustrasi tadi. Pertama begini, kenapa anak-anak dari kelas pekerja justru menunjukkan prestasi pendidikan yang tak kalah dari mereka yang berasal dari kelas menengah gitu kan. Itu kalau asumsinya bahwa orang yang punya modal ekonomi kuat maka anaknya pasti pintar misalnya. Tapi nggak selalu begitu, bahkan anak-anak buruh, anak tukang becak justru bisa menyelesaikan program sarjananya. Itu kan fenomena yang tidak bisa dijawab oleh teori individualistik. Gitu. Asumsi bahwa kejahatan berasal dari kalangan laki-laki muda berkulit hitam dan kelas pekerja tidak dapat diyakini terus-menerus karena konsentrasi kejahatan tidak hanya di kalangan tersebut. Misalnya, ada asumsi bahwa orang jahat itu ciri-cirinya pertama laki-laki, kedua berkulit hitam, dan yang ketiga masih muda, nggak mungkin orang tua. Pertanyaannya kan, kalau ada kejahatan, tindak kejahatan yang dilakukan yang tidak masuk dalam indikator itu, bagaimana teori individualistik menjawabnya? Gitu loh. Itu kan tidak bisa dijawab juga. Kejahatan selalu diidentikan oleh masyarakat miskin atau masyarakat yang hidup di area kumuh, gitu kan. Oh, ternyata justru orang-orang yang berdasi yang ada di parlemen justru menjadi penjahat yang mengambil triliunan uang negara, uang rakyat gitu kan. Itu kan paradoks juga dari asumsi dasar bahwa eh, kriminalitas itu selalu lahir dari area kumuh. Bahkan area gedung-gedung ber-AC justru melahirkan kejahatan juga di sana. Nah, berikutnya, jutaan orang masa kini menganggur atau tidak tertarik untuk bekerja tatkala banyak di antara mereka terpaksa meninggalkan pekerjaan karena perusahaan membuat keputusan merampingkan jumlah pekerja atau karena bangkrut. Nah, ini nanti kita kupas tuntas ketika membahas kapitalisme ya, atau di Weber tentang rasionalitas instrumental, atau di Weber juga tentang efektivitas dan efisiensi. Atau nanti kalau kita masuk ke fase yang lebih modern, kita ketemu teori kritis mazhab Frankfurt, khususnya Horkheimer dan Adorno yang ngupas tuntas juga tentang bagaimana sih logika efektivitas dan efisiensi ini juga melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat. Nah, kalau di teori kritis nanti kita agak lebih filsafat ya daripada teknis-teknis sosiologisnya. Nah, justru itu yang menarik. Ini sebenarnya kita belajar teori itu di mulung pikiran, nanti teman-teman bisa apa ya, memposisikannya ketika kita main games sebenarnya. Kita menemukan puzzle-puzzle, misteri-misteri, apa action-actionnya gitu kan. Gairah-gairah adrenalin ketika kita mencoba memilah-milah, memulung gitu kan. Mana sih poin-poin penting, mana sih poin-poin yang menurut saya tidak relevan, mana sih poin-poin yang operatif, mana poin-poin yang tidak operatif. Nah, itu kan sebenarnya tantangan tersendiri gitu kan. Sama ketika kita main Resident Evil atau main The Last of Us misalnya. Bagaimana kita menghindari Nemesis di Resident Evil 3, misalnya bagaimana kita mengalahkan Jack Baker di Resident Evil 7 gitu kan. Kan ada strateginya. Nah, itu sama halnya ketika kita berusaha menaklukkan Marxisme, berusaha menaklukkan neo-Marxisme, berusaha menaklukkan Michel Foucault yang menurut saya juga agak rumit. Itu kan tantangan tersendiri, sama halnya ketika kita main Resident Evil 7 atau Resident Evil 3 misalnya. Sama seperti ketika main The Last of Us gitu kan, bagaimana kita survive ketika ada serangan zombie ditambah dengan serangan peperangan gitu kan. Sama saja gitu loh. So, nikmati memulung teori ini sama halnya kita main games. Makanya nanti saya sendiri bikin kontennya ini seperti gameplay gitu, dan tidak sekali tamat tapi bisa berseri-seri gitu. Bagaimana kita menamatkan Pip Jones juga, tantangan-tantangan apa, obstacle-obstacle apa yang mungkin kita hadapi ketika nanti masuk ke bab-bab yang mungkin jauh lebih rumit, jauh lebih membutuhkan penalaran yang
ekstra gitu kan, butuh secangkir kopi dan seterusnya. Nah, inilah menariknya belajar teori gitu. Seperti main puzzle, seperti main Resident Evil juga. Oke, tadi soal buruh ya, nanti kita ketemu di Marxisme tentang logika-logika efisiensi di Weber juga. Kemudian yang keempat, mengapa angka bunuh diri berbeda pada setiap masyarakat? Mengapa angkanya bervariasi? Dan faktor-faktor sosial memberikan pengaruh tertentu jika dijelaskan hanya pada tingkat kepribadian tidaklah cukup. Nah, ini nanti kita ketemu di Durkheim. Tapi saya agak ragu kayaknya di Durkheim, di Big Jones ini tidak spesifik membahas suicide teorinya ya. Nanti mungkin kita ketemu di literatur yang lain. Tapi tetap nanti ketika kita di Durkheim, saya coba untuk cari teori tentang bunuh dirinya. Mungkin kita bisa di pengantar sosiologinya Kamanto, atau di teori sosial dalam 3 paradigma misalnya. Nanti kita bisa cari-cari di situ, atau di George Ritzer banyak lah. Atau kita cari di artikel-artikel jurnal nasional banyak. Oke, jadi itu bunuh diri. Nah, jika kita semua adalah individu yang berbeda-beda, yang bertindak mengikuti kehendak, yang basisnya adalah kondisi psikologis yang unik, mengapa kita yang berbeda-beda itu berperilaku dalam lingkungan sosial yang sama, dan dengan cara yang dapat dipahami satu sama lain? Gitu loh. Kenapa kalau semua tindakan, perilaku, sikap kita itu lahir dari produksi intern kita, kondisi psikologis kita, kenapa tindakan kita bisa sama dengan orang lain? Padahal kan itu hasil produksi kita sendiri. Ya, kenapa cara pandang atau cara memahami situasi, cara memahami realitas yang kita lakukan itu sama dengan orang lain? Gitu loh. Kenapa kita misalnya orang Jawa itu harus lemah lembut misalnya, kenapa itu bisa sama dengan mungkin corak budaya yang lain yang juga menghendaki lemah lembut? Kalau Indonesia itu berbeda-beda suku budayanya, kenapa kita bisa sepakat tentang ketuhanan misalnya? Kita bisa sepakat tentang kemanusiaan. Kita bisa, padahal kan kita latar belakang cultural lokal culturalnya berbeda gitu. Atau misalkan kita ambil ilustrasi yang paling privat ya, soal cinta. Kalau cinta itu lahir dari produksi intern kita, dari benar-benar hasil perenungan personal kita, kenapa perwujudan manifestasinya bisa sama dengan orang lain? Kalau saya kemudian mendalilkan bahwa pacaran itu atau wujud dari cinta adalah memberikan setangkai bunga mawar, kenapa teman saya juga memberikan setangkai bunga mawar? Nah, itu kan yang perlu digali lagi gitu. Kenapa bisa berbeda? Nah, kalau saya ambil ilustrasi yang paling sederhana ya, misalnya dalam dimensi privat gitu. Misalnya fenomena jatuh cinta. Kalau cinta itu adalah hasil produksi intern, hasil perenungan personal gitu kan. Lantas kenapa perwujudan dan manifestasinya itu bisa sama dengan orang lain? Misalnya kalau cinta itu wujudnya adalah memberikan setangkai bunga mawar yang saya berikan kepada orang yang saya cintai misalnya. Lantas kenapa apa yang saya lakukan itu bisa sama dengan yang orang lain lakukan terhadap pasangannya gitu? Tidak hanya satu orang, tapi bahkan bisa lebih dari satu orang. Bisa bahkan cinta diidentikan dengan setangkai bunga mawar kan. Nah, ini bukti bahwa cinta sebagai fenomena yang privat, yang seringkali kita anggap privat, itu ketika dia masuk dalam ranah intersubjektif, itu bahkan dia bisa menjadi indikator, dia bisa menjadi tata nilai, yang tata nilai itu memengaruhi sikap, perilaku, dan bagaimana kita bertindak. Gitu. Itu bahkan fenomena yang sering kita anggap sebagai fenomena privat. Bahkan kalau kita bisa pakai ilustrasi yang lebih extremely privatnya, itu bisa kita rujuk di Freud ya, atau di Jan Baudrillard soal masyarakat tontonan gitu. Nah, itu bisa kita pahami di situ. Nanti kita kapan-kapan bisa
kaji tokoh-tokoh itu. Nah, tindakan adalah produk pengaruh sosial itu apa? Gugatan teori-teori sosial terhadap teori individualistik, bahwa tindakan manusia itu tidak serta-merta individualistik gitu loh. Bahwa keputusan untuk melakukan tindakan itu adalah keputusan individual, iya, tapi referensi seseorang untuk melakukan tindakan itu tidak selalu berasal dalam dirinya sendiri, tapi juga bisa berasal dari lingkungannya. Lingkungan itu sebenarnya macam-macam tadi ya, bisa tetangga, bisa teman sebaya, bisa lingkungan pergaulan, keluarga, sekolah, tempat kerja, bahkan yang paling virtual, yaitu apa yang kita tonton. So, mungkin itu saja ya untuk mulung pikiran kita di bukunya Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial. Ini akan jadi semacam gameplay yang panjang karena kita baru mulai di pengantar, dan bahkan ini baru satu subbabnya dari 200 sekian halaman gitu loh. Pesan saya jangan berhenti di video ini ya, tapi teman-teman teruskan dan rasakan pengalaman personalnya dengan membaca bukunya langsung. Siapa tahu pembacaan saya berbeda dengan pembacaan teman-teman. Dan prinsipnya belajar teori adalah seperti kita makan siomay. Jadi kalau kita suka tahunya ya kita makan, kalau kita nggak suka kolnya jangan dimakan, kita nggak suka parenya jangan dimakan, suka kentangnya kita makan. Jadi nggak perlu pusing-pusing belajar teori. Belajar teori itu seperti kita makan siomay, seperti kita main Resident Evil, The Last of Us, main puzzle dan lain-lain. Karena akan banyak tantangan, akan ada banyak tantangan, kejutan yang mungkin kita jumpai ketika kita belajar teori. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya.